Padahal teman-teman mungkin yang menonton video ini gitu ya, percaya diri gitu, Aceh Singkil tuh punya banyak sekali potensi gitu. Bahkan dari segi yang terlihat aja ya, dari segi geografisnya gitu, Aceh Singkil punya hutan, punya gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kopi Politik. Kali ini saya telah mengundang dua orang ya bisa kita katakan adalah inspirasi bagi pendidikan di Indonesia ini, karena enggak juga sih. Mereka enggak juga ya. Langsung protes. Jadi mereka ini berasal dari kota yang cukup besar di Indonesia, dan kemudian alumni dari kampus ternama di Indonesia mau turun ke daerah dan mengalami yang namanya masa-masa pengen menghilangkan masa-masa hedon, kalau kita bilang ya, masa-masa hedon, jauh dari mall, jauh dari orang tua, kemudian jauh dari ya kegiatan yang biasanya selalu buat happy. Mereka terjun ke kampung, di kampung kita tentunya di Aceh Singkil, untuk mencari pengalaman dan sekaligus memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah pernah didapat. Oke, Sobat Kopi Politik, saya sudah bersama Mbak Citra ya dan Mbak Afra. Kita undang sekaligus dua, supaya nanti kita semakin banyak menerima informasi, kemudian ya bisa dibilang juga bimbingan-bimbingan mungkin untuk inspirasi pendidikan di Aceh Singkil. Oke, baik, kita mulai dari Mbak Citranya dulu ya. Mbak Citranya dulu, apa sih yang membuat Anda pengen kemari, terus apa sih profil Anda gitu kan? Nah, kok bisa gitu mau terjun ke Aceh Singkil ini, untuk padahal kalau kita lihat apa sih yang mau dilihat? Nggak ada nol, ya kan? Oke, baik, silakan Pak. Halo semuanya, nama saya Citra Nela Ramadhani Wana, dipanggilnya Citra boleh, Nela boleh. Background pendidikan dulu kali ya. Saya dulu di Universitas Indonesia mengambil ilmu hukum di Fakultas Hukum. Sempat sudah bekerja selama 2 tahun sebelum akhirnya keluar untuk ya bergabung dalam Indonesia Mengajar, menjadi pengajar muda. Asalnya pindah-pindah tapi lama di Malang. Nomaden ya? Nomaden. Oke. Betul. Ya. Itu sih ada lagi. Iya. Oh, alasannya ya? Iya. Alasannya, aduh ini panjang banget, dan ini seperti pertanyaan interview waktu kita pertama kali ya. Benar-benar. Nah, oke. Jadi sebelum Mbak Citranya ikut Indonesia Mengajar kan pastilah ada aktivitas ya, ada aktivitas yang tentunya itu kalau kita bisa bilang ya menghasilkan dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah, kan gitu kan? Jadi Mbak Citra ini dulu kerjanya apa sebelum jadi ikut Indonesia Mengajar? Oh iya, saya di sebuah firma hukum, jadi konsultan hukum selama 2 tahun sebelum akhirnya berpindah jadi pengajar muda. Ya makanya itu bukan sesuatu yang bisa bukan dijelaskan secara singkat kalau orang ketemu ya, kayak dulu kerja apa, oh ini, terus kok kenapa daftar ini, itu kan sangat panjang sekali. Tapi maksudnya intinya ini tuh sudah saya rencanakan sejak kuliah sih sebenarnya. Oh, sudah direncanakan sejak kuliah. Jadi waktu itu kan stres-stresnya skripsi gitu. Terus sebenarnya pingin apa sih yang bikin kamu semangat lagi? Oh ya, aku suka ngajar. So aku lihat program-program yang ada di Indonesia Mengajar. Oh tapi harus S1 gitu. Kan waktu itu masih skripsi juga, jadi kan ya masih nggak bisa lah. Terus habis itu di kayak frequently asked question and answer-nya itu. Itu kan dibilangin bahwa lebih baik itu udah pernah kerja gitu. Jangan langsung lulus terus langsung ikut ini, karena mungkin ini ya untuk ngasah pengalamannya mungkin biar lebih banyak biar lebih banyak ya. Gitu. Siap. Kenapa sih sebenarnya harus Indonesia Mengajar gitu? Apa mungkin bisa dikatakan banyak dapat duit nggak dari situ sih sebenarnya? Kenapa kok Indonesia Mengajar gitu? Kalau sekedar pengalaman ya di tempat kelahiran Anda kan juga bisa cari pengalaman. Ada program mengajar gitu ya. Apa alasan yang lain? Aku tuh sebenarnya ini ada 2 kan, kenapa pendidikan dan kenapa harus di daerah gitu.
kalau pendidikan sendiri tuh sebenarnya dari background yang menginspirasi aku tuh sebenarnya ayah aku gitu. Ayah seorang guru? Enggak, bukan. Jadi beliau itu dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu gitu. Karena mbah putrinya itu janda dan cuma pegawai dulu mbah yang laki-laki itu cuma pegawai biasa, pegawai negeri biasa. Jadi hidupnya tuh ya dari uang pensiun ya, uang pensiunnya janda itu ya, gitu. Nah, bapak saya itu akhirnya bisa kuliah karena dapat beasiswa, gitu. Dan dan itu berasa sekali hidupnya dia tuh benar-benar banyak kesempatan yang terbuka untuk beliau gitu. Dan bisa kerja di mana saja yang dia mau gitu. Dan mungkin memang pendidikan kan bukan cuma ijazah untuk cari kerja ya, tapi maksudnya ya itu membuka kesempatan yang banyak gitu. Beliau tuh juga menurut saya salah satu orang yang sangat sangat logis dan menurut saya itu definisi orang terpelajar lah gitu. Kita misalnya ada banyak hoax gini, saya tidak perlu susah-susah gitu menjaga bapak saya dari hoax itu karena beliau juga sudah tahu. Jadi itu tuh bukan soal pekerjaan semata tapi juga menjadi orang yang terdidik gitu. Dan akhirnya tuh berdampak pada saya, putrinya gitu. Jadi saya punya kesempatan, saya bisa misalnya waktu kecil saya bisa les sana sini, bisa belajar dimanapun yang saya mau gitu. Dan kesempatannya terbuka lebar banget gitu. Dan saya sadar bahwa tidak semuanya punya kesempatan itu gitu. Kalau misalnya bapak saya nggak dapat beasiswa mungkin nggak tahu hidupnya seperti apa dan hidup saya seperti apa sekarang juga nggak tahu gitu. Itu satu ya kenapa pendidikan. Jadi saya merasa pendidikan itu penting banget, bukan soal untuk kerja dan cari duit aja, tapi maksudnya menjadikan kamu sebagai manusia yang terdidik, bermartabat gitu lah istilahnya. Nah Mbak Afra, Anda kan lulusan S2 ya? Iya benar. Di ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu kan seharusnya memudahkan Mbak Afra sendiri untuk mencari pekerjaan sebenarnya. Dan seharusnya kan seperti itu, gitu ya. Nah kok mau datang ke Aceh Singkil, kampung seperti ini, jauh dari mall, kemudian jauh dari orang tua, ya jauh dari segala kelengkapan fasilitas. Apa yang buat Anda pengen kemari? Sebelum saya memperkenalkan diri dulu ya Kak ya. Jadi saya sekaligus nanti IG-nya kasih tahu terus. Jadi nama saya sebenarnya nama lengkapnya Afifah Fauzia Rahmat, tapi biasa dipanggil Afra. Dulu background pendidikannya S1 di ITB di Rekayasa Pertanian, terus lanjut S2 di ITB Biomanajemen gitu. Sebenarnya kenapa anak S2 mau ke sini gitu? Sebenarnya ini sih Bang, karena kebanyakan orang berpikir S2 itu hanya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar gitu ya. Padahal kalau saya sendiri S2 itu untuk memperbaiki cara pandang saya gitu. Dan ketika saya setelah S2 saya merasa yang berubah cuma knowledge-nya aja nih, ya cuma pengetahuan. Saya cuma mendapatkan banyak ilmu baru di bidang saya gitu, di bidang ekologi. Tapi saya merasa kayaknya saya belum benar-benar paham deh kondisi real di Indonesia kayak gimana gitu. Makanya saya ingin ikut Indonesia Mengajar, ingin melihat langsung sebenarnya di daerah tuh seperti apa sih gitu. Nah, kalau dilihat dari 6 bulan ini kira-kira di mana sih yang kurang mendukungnya? Sebenarnya sebelum kita memberikan apa solusinya ya Bang ya, sebenarnya jauh dari situ gitu. Kita pengajar muda dikirim ke sini tuh bukan untuk memberikan solusi ya Nel ya sebenarnya, tapi justru lebih untuk menyadarkan realitanya seperti ini di daerah gitu. Makanya itu pun yang aku rasakan dan mungkin yang Nela rasakan juga ketika sampai di Aceh Singkil, ketika kita sudah di sekolah, sudah di desa masing-masing. Oh ternyata begini realitanya, masyarakatnya ternyata berbeda-beda gitu. Antara desa saya dengan desanya Nela berbeda karakternya. Bahkan yang paling jelas berbahasanya pun sudah berbeda gitu kan. Cara berkomunikasinya, sosiologinya berbeda. Bagaimana cara menangani anak-anak di tempat saya sama tempatnya Nela bisa jadi berbeda juga gitu. Padahal masih satu kabupaten. Nah, sebenarnya selama 6 bulan ini saya nggak bisa tuh Bang menyebutkan solusinya begini gitu. Karena selama baru 6 bulan ini di waktu singkat ini justru yang kita dapatkan, kita baru memetakan apa saja yang terjadi sih sebenarnya apa gitu, sebenarnya bagaimana gitu. Dan yang lebih diharapkan sebenarnya bukan kita yang memberikan solusinya, tapi kita mengajak orang-orang di daerah, termasuk misalnya Abang gitu ya, orang asli Aceh Singkil, untuk berdiskusi sebenarnya di Aceh Singkil tuh bagaimana kondisinya, kira-kira apa sih dari orang-orang yang sudah lama dan hidup di Aceh Singkil gitu. Bagaimana sih sebenarnya yang cocok dengan masyarakat Aceh Singkil begitu Bang.
Nah, kalau dari Nela? Ya dari Mbak Citranya gimana kira-kira? Setuju, hidup. Gampang ya, setuju. Jawaban yang udah safety banget ya. Baik, Mbak Citra. Ya. Seberapa pentingnya sih pendidikan menurut Anda? Seberapa penting pendidikan nih ya? Sangat penting sih menurut saya, kayak esensi hidup itu belajar. Esensi hidup itu belajar. Jadi kalau udah nggak ada yang bisa dipelajari, ngapain hidup gitu loh. Nggak maksudnya. Kalau nggak langsung dark. Iya. Enggak. Maksudnya itu menurut saya kalau untuk hidup itu adalah untuk terus belajar. Jadi makanya pendidikan itu penting. Dan pendidikan itu bukan berarti kita harus S1, S2, S3, sampai SLR gitu. Ya belajar hal yang baru, belajar perspektif baru dengan kami di sini juga itu kan belajar, oh ternyata beginilah Indonesia yang lain gitu. Menurut saya itu penting sih. Kalau misalnya nanti mungkin Afra jadi menteri, maksudnya ya itulah, itu salah satu pentingnya belajar gitu. Dan pendidikan itu adalah sesuatu esensi dari hidup menurut saya. Setelah nanti selesai kegiatan Indonesia Mengajar, apa prospek yang mau dibuat ke depan? Nah itu masih saya renungkan tiap malam. Masih direnungkan, masih diratapi ya. Masih diratapi. Tapi jujur saya tuh masih penasaran sama profesi saya yang dulu gitu. Karena menurut saya itu tadi masih banyak yang perlu dipelajari gitu. Saya belum yang kalau disebut ahli hukum tuh ya enggak gitu. Jadi saya pingin mendalami dan penasaran karena saya masih kan 2 tahun itu kan masih staff ya, kayak ya sudah masih di permukaan gitu. Saya masih penasaran untuk mendalami, tapi memang untuk kedepannya sih pingin ngajar ataupun memegang jabatan publik sebenarnya. Pengen jabatan publik. Ya itu presiden RI. Men, langsung pecat tuh dari RT tadi. Dari pejabat RT. Ya, menurut Mbak, kira-kira bisa nggak sih buat orang sukses? Wah, bisa. Bisa. Ya, jawabannya gitu ya. Kalau tadi ini sih Bang, sebenarnya kalau kita ambil dari tadi penjelasan Nela tentang pendidikan gitu, aku pun juga sepakat bahwa pendidikan itu bukan cuma formal. Ada banyak hal yang lebih membuat kita menjadi orang yang memiliki pendidikan dibandingkan orang yang memegang ijazah gitu. Apa sih sebenarnya esensi pendidikan gitu kan? Esensi pendidikan adalah kita bisa belajar, kita memahami sesuatu yang baru, kita memahami ada hal yang belum kita pahami, ada hal yang belum kita miliki gitu. Jadi kita menuju ke sana, tapi setelah kita mendapatkan pelajaran baru itu kita bisa melakukannya gitu. Maksudnya gini, kadang ada banyak orang yang sudah tahu A, ya udah dia pegang itu terus gitu. Dia nggak terbuka dengan segala perbedaan, nggak terbuka dengan perubahan-perubahan baru. Apalagi di zamannya kayak gini ada banyak sekali perubahan yang cepat gitu kan Bang. Ada orang-orang yang aku sudah yakin dengan ilmu yang sudah aku punya, ya udah gitu. Dia nggak mau belajar lagi, nggak mau belajar lebih gitu. Jadinya orang-orang seperti ini mungkin sekarang terlihat hebat gitu. Dia terlihat maju di depan, tapi seiring perkembangan zaman orang-orang ini akan ditinggalkan. Karena dia nggak bisa mengikuti perubahan zaman gitu, nggak bisa memahami apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, skill apa yang bisa dipelajari lagi gitu agar berkembang gitu sih Bang. Oke, baik. Nah kemudian seperti sama kayak Mbak Citra tadi pertanyaannya, setelah ini mau ngapain? Apakah memang pengen melanjutkan benar-benar rencana ya jadi guru gitu? Anda alumni S2, kira-kira apa prospek? Enggak, sebenarnya memang kalau di bidang pendidikan saya memang sudah punya cita-cita besar sebenarnya di dunia pendidikan, tapi bukan sebagai guru. Saya memang pengen mengembangkan sekolah gitu. Mau buka yayasan atau gimana? Buka sekolah sendiri, tapi itu rencana jangka panjang gitu kan. Saya ingin, karena melihat realitanya, oh sebenarnya bisa sih kalau diginiin, sebenarnya bisa kalau diginiin gitu. Nah, saya ingin mencurahkan ide-ide itu ke sebuah sekolah yang memang dibentuk sendiri gitu dengan segala penemuan yang ditemukan gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi itu tentu tidak dalam jangka waktu yang pendek gitu kan. Dalam jangka waktu yang singkat ini setelah menjadi PM, saya sih ingin belajar lagi tentang bidang yang saya tekuni dari S1 S2 tadi gitu. Nggak ada niat pengen jadi pegawai negeri gitu? Sejauh ini kalau saya tidak sih, saya belum tertarik dan sepertinya tidak tertarik. Iya. Nah dari Mbak Citranya pengen jadi pegawai negeri setelah dari ini nanti?
Itu cita-cita ibu saya sih. Cita-cita ibu ya. Cita-cita ibu ya. Oke, berarti kalau misalnya jadi PNS, cita-cita ibu tersampai. Tinggal nanti nyari cita-citanya Mbak Citra lagi gitu. Banyak banget diborong semua ya. Kalau saya pribadi belum ada keinginan ke sana sih. Iya. Cuma mungkin kedepannya pejabat publik itu maksudnya mungkin lebih yang ditarik dari profesional gitu. Saya nggak membayangkan, saya nggak membayangkan yang dari CPNS gitu sih. Soalnya ya nggak lolos. Nggak lolos. Soalnya nggak Ya. lolos. Tapi kalau kedepannya rezeki ya mau nggak mau ya harus terima kan? Ya kita nggak Kalau tahu kan misalnya, apa ya. yang terjadi. Yang saya temukan selama 6 bulan di sini ada banyak hal sebenarnya potensi di Aceh Singkil yang bisa dikembangkan. Kita tuh berkali-kali ketika datang ke suatu tempat, ya Allah ini bagus banget, ini sayang banget, kenapa nggak dimaksimalkan potensinya, kenapa banyak orang yang nggak tahu gitu. Wah ini padahal kalau diginiin bisa jadi kayak gini gitu. Nah mungkin orang-orang di sini beberapa penggerak seringkali merasa rendah gitu. Aceh Singkil nggak ada apa-apanya, padahal teman-teman mungkin yang menonton video ini gitu ya, percaya diri gitu, Aceh Singkil tuh punya banyak sekali potensi gitu. Bahkan dari segi yang terlihat aja ya, dari segi geografisnya gitu, Aceh Singkil punya hutan, punya gunung, punya laut, punya rawa, itu luar biasa loh, nggak banyak kabupaten yang punya semuanya gitu. Iya, selengkap itu gitu. Itu setiap aspeknya bisa dimanfaatkan, bisa diberdayakan, masyarakatnya bisa lebih maju lagi dengan ekonomi, dengan pendidikan, dan dengan pariwisata gitu. Jadi wah sebenarnya ada banyak sekali loh di Aceh Singkil yang bisa dibanggakan gitu teman-teman. Jadi kita tuh di sini adalah ya membantu untuk istilahnya adalah menjejaringkan. Jadi ya ikut bersama dan ikut berkenalan dan saling bekerja sama gitu dengan aktor-aktor daerah yang ada. Jadi hero-nya bukan kita, hero-nya tetap orang daerah ya. Orang daerahnya Orang daerah. gitu. Jadi itu sih yang ingin saya pribadi tekankan gitu, bahwa bukan kami dari kota besar terus kami bisa tahu semuanya, terus kayak kami yang akan wah ini semuanya akan jadi bagus simsalabim gitu. Iya. Jadi kadang orang juga berpikir kan, wah ini pengajar muda dari Jawa, dari kota-kota besar, dari kampus besar gitu, pasti punya banyak ide, pasti punya banyak ini, pasti bisa membenarkan sesuatu gitu. Tapi faktanya ketika kita sampai sini justru kita yang banyak belajar, Bang, jujur. Saya banyak sekali belajar dari masyarakat, saya belajar banyak hal gitu. Kadang sama anak-anak pun saya jadi bisa ya kayak gini, baru tahu ternyata bisa kayak gini gitu. Jadi sebenarnya pengajar muda tuh bukan cuma mengajarkan, tapi kita juga sama-sama belajar, harapannya gitu sih, Bang, gitu. Yang harapan yang pengen dijalankan sama adik-adik yang selama ini sudah dekat dengan Mbak Citra dan Mbak Afra selama di Aceh Singkil, apa kira-kira harapannya Untuk anak-anak atau penggerak? Anak-anak. Oh, Afra dulu deh. Oke. Mungkin ini dalam banget ini. Ya, kita langsung terdiam. Ya, kita langsung berpikir sih, jujur, apa yang diharapkan gitu ya. Sebenarnya yang saya harapkan adalah mudah-mudahan dengan sebentar kami datang gitu kan, ini bukan cuma saya atau Nela gitu kan, ada beberapa angkatan sebelum kami gitu kan, dengan beberapa jeda waktu 4 tahun ini kami datang, mudah-mudahan anak-anak ini terutama yang bertemu empat pengajar muda gitu ya, mendapatkan perspektif baru tentang pendidikan. Oh ternyata belajar itu bisa begini, oh ternyata begini juga bisa loh, nggak mesti yang sudah diajarkan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan hal-hal baru yang mereka dapatkan, mereka bisa berani bermimpi. Karena itu berani bermimpi itu penting, Bang. Karena waktu awal saya tanya misalnya pada mau jadi apa, itu kan hal basic ya. Ketika ditanyakan dijawab, biasanya rata-rata jadi dokter, atau kalau zaman sekarang udah YouTuber gitu kan, udah mulai bergeser gitu kan. Tapi mereka berani mengungkapkan itu gitu. Tapi yang saya temukan di sekolah, ketika saya bertanya anak-anak mau jadi apa, hanya 1-2 yang berani bilang mau jadi apa. Yang lain bilang ya paling itu ngurusin kebun bu gitu, ngurusin kebun lagi lah ngurusin, atau jaga ade gitu. Padahal cita-cita kan sesuatu yang besar ya. Mimpi itu kan, bermimpi itu tidak bayar, tidak ada ruginya kita bermimpi gitu kan. Itu yang menjadi pegangan untuk anak-anak, berani bermimpi. Kalau mereka bisa berani bermimpi, artinya mereka bisa berani mengejar ke sana gitu. Itu sih sebenarnya yang saya harapkan. Mudah-mudahan anak-anak bisa berani bermimpi gitu dan mengejar mimpinya gitu. Jadi terbuka, oh ternyata di luar Aceh Singkil tuh ada banyak hal, ada banyak profesi yang bisa dikerjakan, ada banyak hal yang nggak selamanya hanya tinggal di tempat itu terus gitu. Ya, Nah, untuk Pak Citranya, apa kira-kira harapannya untuk adik-adik kita? Kalau saya sih hampir sama, cuma saya tuh lebih ingin anak-anak itu lebih punya pilihan gitu. Jadi
kalau misalnya memang dia misalnya nggak apa-apa nih dia berladang gitu, cuma dia paham bahwa itu tuh pilihan dia gitu, bukan ya saya berladang karena stuck, karena saya nggak ada lagi yang bisa dilakuin selain berladang. Dan kalau misalnya memang berladang pun jadi petani yang inovatif gitu. Jadi orang yang ahli, orang yang ahli gitu. Jadi bukan karena saya nggak mengecilkan profesi manapun, karena semua profesi baik gitu. Dan kalau misalnya tidak semua orang harus ke Jakarta untuk jadi konsultan hukum misalnya gitu, enggak gitu. Bahkan di sini menurut saya di sini banyak yang bisa dikembangkan. Dan kalau misalnya jadi ikan besar di kolam yang kecil itu juga bukan sesuatu yang memalukan menurut saya. Itu tuh orang punya perannya masing-masing, dan pokoknya itu sih, itu dilakukan berdasarkan pilihan gitu. Jadi bukan karena paksaan ataupun keadaan. Nah, terima kasih berat ya Mbak Citra atas ya kalau kita bilang ini diskusi ya, ngobrol santai ya. Oke Sobat Geopolitik, terima kasih sudah menyaksikan channel kali ini yang tentunya kita telah membahas pendidikan ya, yang sudah disampaikan dari tentunya Mbak Citra dan Mbak Afra. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semua, untuk anak-anak di Aceh Singkil yang tentunya yang ingin menjadi lebih sukses ke depannya. Terima kasih sekali lagi Sobat Geopolitik. Jangan lupa like, komen, serta subscribe video ini supaya kita semakin banyak mengupload video ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.